video kali ini kita bakal bahas mengenai pengalaman dan awal proses gimana sih awal kita menggunakan pakaian syar'i ini, dan bagaimana juga permasalahan-permasalahan ya yang dihadapi dari orang, dari kita sendiri itu. Nah, coba deh Dial, dari kamu, gimana sih awal kamu menggunakan hijab syar'i gitu? Nah, di sini aku mau bercerita sedikit tentang pengalaman aku ya teman-teman. Aku menggunakan jilbab itu sebenarnya dari SMP, tapi sering lepas pakai gitu loh. Jadi karena cuma buat formalitas aja jilbabnya. Setelah aku lulus SMP pada tahun 2014 itu aku memutuskan untuk masuk pondok pesantren yang ada di Lampung. Nah, itu pondoknya dekat rumah aku. Nah, pondok itu kebetulan banget dekat rumah dia gitu kan. Nah, aku mondok di situ selama 4 tahun, dan memang di pondok itu memang harus ditekankan menggunakan pakaian syar'i gitu. Memang ditekankan menggunakan syar'i Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Karena memang kan berpakaian syar'i itu bukan suatu suruhan gitu, tapi memang perintah Allah gitu, syariat yang memang itu harga mati. Karena memang sudah apa ya istilahnya itu sudah ada dalilnya gitu di dalam surah Al-Ahzab. Nah, maka dari itu aku memutuskan untuk mengistiqomahkan diri aku untuk nggak lepas pakai lagi jilbab ini. Memang udah kebutuhan aku dan memang sudah menjadi kebutuhan serta kewajiban aku sebagai seorang muslimah gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah menggunakan syar'i. Nah, problemnya apa waktu itu, Mat? Ada kendala apa, masalah apa yang dihadapi saat menggunakan pakaian syar'i? Kalau problemnya itu pernah aku di satu sisi aku tuh down banget ketika aku mengenakan baju ini, pakaian ini jilbab ini, aku tuh kayak sering diomongin gitu loh, ih so suci banget sih lo gitu istilahnya. Kalau pakai baju kayak gini udah kayak apa ya istilahnya tenda jalan, pakai parah banget gitu. Udah pokoknya celotehan-celotehan seperti itu tuh pernah banget aku alami, yang mana aku tuh baru melangkah ingin mengenakan baju ini gitu. Jadi kayak niat aku tuh kayak pengen mundur, tapi kalau aku mundur otomatis aku akan jatuh dong dengan omongan mereka, dan mereka akan berbangga ketika aku jatuh. Jadi aku di situ meniatkan lagi gitu, oh enggak, aku nggak bakal jatuh gitu, karena ini pilihan aku, ini kewajiban aku dan kebutuhan aku gitu. Jadi awal dia menggunakan pakaian syar'i itu karena mondok ya. Iya, karena mondok. Pas dari mondok dapat hidayah untuk Amin ya Allah. Terus kamu gimana nih cerita kamu Kalau pengalaman? cerita aku nggak jauh beda sama dia. Saat aku juga masuk pesantren, kebetulan pesantren aku dekat rumah dia. Jadi kita tuh kayak pindah posisi aja deh pokoknya. Iya, bener banget. Nah, di situ jadi di pondok aku itu juga menggunakannya pakaian syar'i gitu. Jadi di situ aku terbiasa menggunakan pakaian syar'i, dan lama-lama aku juga tahu bahwasannya ini bukan hanya ibarat budaya anak santri, kemudian hanya budaya Arab, tapi ini adalah syarat Islam yang mana harus kita patuhi, karena ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi kita sebagai seorang hamba itu harus apa sih? Kita kan seorang hamba nih. Jadi harus sampai apa sih? Jadi harus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kita ini kan hidup hanya untuk beribadah. Iya, beribadah. Selebihnya kan kita apa istilahnya untuk kehidupan dunia, tapi kan kita harus mengutamakan yang kekal akhirat. Tapi apa ya? Menyadarkan diri akan hal bahwasannya kita untuk beribadah kepada Allah itu kadang apa ya, proses untuk menyadarkannya sulit loh. Sulit banget. Sulit. Aku waktu itu pas masih SMP dan masih SD kelas 5 kelas 4 itu ya tahu sih hidup kita ini ya buat apa ya, buat ibadah gitu. Tahu cuma nggak sadar gitu loh. Kayak mana sih ya, kayak nggak sadar gitu loh. Kayak nggak nyampe ke hati gitu. Padahal kan udah dijelasin gitu ya, Pi ya. Iya, tapi cuma kayak nggak ngena gitu aja. Nah, bisa ngena itu karena kita apa? Belajar. Nah, itu kita menggali ilmu apa sih Islam itu. Setelah kita mempelajari Islam, ternyata Islam itu luas banget. Semakin kita gali itu semakin dalam, dan kita tuh semakin merasa diri kita tuh bodoh gitu. Kok cuma segini aja sih gua taunya gitu kan istilahnya tuh. Jadi kita itu jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu agama, itu penting banget. Jangan pernah berhenti sampai selagi kita hidup harus tetap menggali dan menimba ilmu agama. Dan semoga kita selalu istiqomah dan semoga teman-teman yang di sana selalu istiqomah dan selalu berusaha, dan jangan menghiraukan celotehan dan omongan-omongan orang lain gitu loh. Dan kita selalu berusaha untuk di jalan kebaikan. Be yourself, jadilah dirimu sendiri.
Dan mungkin ini aja video dari kami, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang pengen hijrah, ayo kita bersama-sama ya. kita kuatkan dan bersama-sama kita belajar.